Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang URI-SEC. Sebelumnya, apa itu URL dan URI? URL singkatan dari Uniform Research Locator, atau sering dibahas tentang mengidentifikasi lokasi research. URL adalah subset dari URI yang secara spesifik berfungsi untuk menemukan lokasi dari suatu sumber daya di internet, termasuk protokol dan domain yang akan digunakan. URL memberitahu cara mengakses sumber daya tersebut, misalnya melalui HTTP, HTTPS, dan FTP. Sedangkan URI artinya Uniform Research Identifier, atau singkatnya mengidentifikasi nama dan lokasi research. URI adalah istilah yang lebih luas, mencakup semua jenis pengenal sumber daya di internet. URI dapat menunjukkan ke lokasi atau nama sumber daya secara unik tanpa harus menyatakan cara mengaksesnya. URI mengaksesnya, itu cara mengaksesnya. Mari kita run terlebih dahulu ya. Kita klik welcome. Di sini hasilnya. Terus kita bikin folder baru dengan dinamakan user, karena saya sudah bikin user nama foldernya. Kita copy dari sini dan diubah ke sini dan dipindahkan ke user ini. Kita panggil dengan ini kan welcome, kita ubah jadi user. Vdashboard. Kenapa jadi Vdashboard? Karena saya sudah mempunyai folder Vdashboard ini. Kenapa saya sudah punya? Awalnya kita bikin folder ini ke view. Kita bikin folder view. Vdashboard ini disimpan di view, bukan di controller. Ini dapat kode dari indeks HTML, kita ubah yang tadinya 403 kita ubah jadi dashboard. Terus yang tadinya P directory access in, kemudian kita ganti jadi selamat siang nih. Oke? Ya. Ini jadi hasilnya. HTACCS itu adalah file konfigurasi pada server Apache yang memungkinkan administrator web untuk mengontrol dan memodifikasi pengaturan server di tingkat direktori. File ini digunakan untuk mengatur beberapa hal seperti pengaturan URL dan redirects. Yang kedua ada pengaturan akses dan keamanan. Yang ketiga untuk kontrol caching. Yang keempat untuk error handling. Dan yang kelima untuk pengaturan kompresi. HTACCS dapat ditempatkan direktori manapun di dalam situs web. Dalam pengaturan di dalamnya hanya akan memarahi direktori tempat file ini berada berserta subdirektorinya. Ada beberapa manfaat dari HTACCS ini. Manfaatnya yaitu di sini ada pengelolaan redirects. Pengelolaan redirects itu mempermudah pengaturan redirects untuk mengalihkan URL seperti dari HTTP ke HTTPS atau dari URL lama ke URL baru.
Yang kedua, ada perlindungan dan keamanan, memungkinkan pembatasan akses berdasarkan IP, password protection, serta blokir user agen tertentu. Yang ketiga, ada pengoptimalan SEO atau membuat URL yang lebih ramah mesin pencari melalui pengaturan reward rules. Dan keempat, pengaturan error handling, menyediakan halaman custom untuk kesalahan seperti 404 halaman tidak ditemukan. Yang kelima adalah kontrol caching dan kompresi atau mengatur caching dalam kompresi seperti Gzip untuk mempercepat waktu buat halaman. Dan yang terakhir, pengaturan file dan direktori untuk mengontrol izin akses ke direktori tertentu untuk menghindari akses tidak sah. Ada beberapa manfaat dari HTACCS ini. Manfaatnya yaitu di sini ada pengelolaan redirects. Pengelolaan redirects itu mempermudah pengaturan redirects untuk mengalihkan URL seperti dari HTTP ke HTTPS atau dari URL lama ke URL baru. Yang kedua, ada perlindungan dan keamanan, memungkinkan pembatasan akses berdasarkan IP, password protection, serta blokir user agen tertentu. Yang ketiga, ada pengoptimalan SEO atau membuat URL yang lebih ramah mesin pencari melalui pengaturan reward rules. Dan keempat, pengaturan error handling, menyediakan halaman custom untuk kesalahan seperti 404 halaman tidak ditemukan. Yang kelima adalah kontrol caching dan kompresi atau mengatur caching dalam kompresi seperti Gzip untuk mempercepat waktu buat halaman. Dan yang terakhir, pengaturan file dan direktori untuk mengontrol izin akses ke direktori tertentu untuk menghindari akses tidak sah. Dan di sini ada contoh HTACCS ini. Mari saya kasih tahu gimana contohnya itu. Coba dari awal. Kita ketik terlebih dahulu kode igniter 3 ya. Sorry, saya pencet 4, kita ubah jadi 3. Nah, di sini kita ada tampilan paling pertama. Sorry. Lalu kita ketik di sini ini ya. Lalu kita cari ke kode igniter. Nah, di sini kita cari dan inilah contoh kode URLs ini, dan mari kita simpan bikin sini. Kita bikin folder lagi ya, ini aja kali ya. Di sini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila tidak jelas ataupun kurang paham, dimohon maklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi